Wa qala aidha yas'abu suluku sabilin najati ala man ghalaba ala qalbihi hubbul mali wal jah. Nah ini ya, akhirnya dijelaskan alasannya semua itu. Yas'abu susah, sa'ab. Suluk sabilin najah, menempuh jalan keselamatan. Ya. Menempuh jalan keselamatan, berusaha untuk mendapatkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keselamatan namanya. Kita kalau di dunia ini dapat ridho dari Allah, selamat. Tetapi banyak murka, Allah banyak murka, itu tidak selamat. Dan itu susah menempuh jalan menuju keselamatan itu. Siapa? Alaman ghalaba ala qalbihi, atas orang yang telah mendominasi kepada hatinya apa? Hubbul mal wal jah, cinta harta dan tahta. Ya. Cinta harta dan tahta. Mal minal mail. Ya. Condongnya di situ. Ya. Mail. Ya. Waljah dan tahta pangkat. Ya. Karena dua perkara itulah yang mengikat ya, kedua kaki seseorang untuk mencapai keselamatan. Kalau tujuannya itu tidak. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya, dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya. Wa radu anhu, dan dia ridha. Dzalika liman, demikian itu untuk siapa? Liman khasyiya rabbah, untuk orang yang takut kepada Allah. Ya, orang yang takut kepada Allah adalah orang yang lari ke Allah. Dan merekalah orang yang mendapat ridha Allah. Maka ulama ketika menulis apa tujuan bertasawuf, banyak dia membuat kriterianya. Linailis sa'adatil abadiyah, salah satunya. Ya, mencapai kebahagiaan abadi. Ada lagi untuk apa? Untuk al-husul 'alal ma'rifah billah, mendapatkan ma'rifat kepada Allah. Ada lagi mengatakan nailu ridha Allah, mendapatkan ridha Allah. Meskipun berbeda redaksi, tetapi sama tujuannya. Orang yang diridhai Allah mesti bahagia. Kenapa di surga siapa malaikat menunggu surga? Ridwan. Nah, itu sudah simbol Ridwan, ridho. Ya, jadi sebetulnya itu satu isyarat bahwa kalau mau surga ridho, udah. Dan orang yang di dunianya dapat ridho, udah surga. Nah, maka itulah jalan keselamatan. Susah kalau tujuannya ya al-mal wal jah. Ya, tujuannya itu. Misalnya zaman sekarang nih, ya, ceramah nggak mau nerima amplop, habis itu dibully oleh, ya, lu makan batu, lu makan buset, makan batu. Nah, duit mah banyak, rezeki mah banyak dari mana-mana. Ya. Padahal maksudnya adalah bukan itu tujuannya. Ya, bukan itu tujuannya. Karena kita ingin mengajak kepada masyarakat, kepada generasi sekarang, ada hal-hal yang tidak relevan di zaman ini dan kelihatan fenomenanya kurang baik.
maka itu kita buang. Jangan karena dulu wali dulu melakukan ya di zamannya. Gitu. Selama itu bukan hal-hal yang ma'lum ya minad din ya, yang qat'i ya, minad din ya, bersifat tradisi, adat ya, untuk kemaslahatan ya. Nah, apabila seseorang tujuannya dunia dan tahta, maka itulah katakanlah dua rantai yang mengikat orang untuk berat mencapai tujuan keselamatan itu. Maka seorang yang ingin menempuh atau ya mendapatkan keselamatan, hendaklah jaga diri dari dua perkara itu. Jadi jaga diri dari tujuan itu. Orang misalnya membuka majelis zikir ya. Tujuannya hanya untuk nanggok ya, ngebakulin duit gitu. Bagaimana itu menjadi kendaraan untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, maka selalu di dalam buku-buku tasawuf itu diceritakan tentang orang yang berjalan mungkin di dalam jalan tariq ilallah, suluk ilallah, tetapi tujuannya adalah maslahat. Maka saya baca itu Jatman dulu diciptakan oleh Hadratus Syekh ya, saya menangkap salah satu tujuannya adalah dua itu yang saya suka dengan kalimat itu ya, Hadratus Syekh ya, Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu arda ya, beliau mendirikan Jatman itu tujuannya apa? Tashih ya, mengembalikan para pengamal tarikat itu kepada manhajnya yang sahih. Yang satu ya, menjaga agar madrasah ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan politik. Ya, artinya beliau sudah membaca ya, karena tasawuf itu sangat diganggu oleh penjajah dulu karena kekuatan di situ ya. Sehingga pesantren-pesantren itu harus tampil di depan penguasa, saya tidak bertarekat, untuk apa bertarekat gitu. Akhirnya timbul nanti tarekat jadi gila, tarekat jadi gitu, dan orang tarekat suka gila-gila gitu. Orang-orang yang berilmu udah menjauh karena takut gila santrinya. Santrinya pas begitu keluar dari santri tertarik dengan orang yang gila-gila dalam tarekat, jadi gila terus. Gitu. Padahal dulu katakanlah cuci tangan katakanlah agar pondoknya selamat dari tekanan penjajah. Sampai jauh tuh. Sampai semua orang mengatakan kiainya pas bertarekat. Ya kan? Ya mungkin di pondoknya tentara penjajah kan nguping atau banyak jasus mata-mata, akhirnya harus bicara kan. Ya, jangan bertarekat, belum waktunya bertarekat itu. Gitu. Nah mungkin muridnya nggak dengar tanpa tahu tujuannya apa. Karena di bukunya nggak begitu di kitabnya. Ya. Oleh karena itulah Hadratus Syekh itu bikin Jatman.
Ya, agar pengamalan tarekat itu naik lagi. Ya. Karena orang dulu bersembunyi-sembunyi untuk bertarekat itu. Takut oleh Belanda. Akhirnya senuk programnya itulah tugasnya untuk bagaimana memarginalkan tarekat itu. Hanya urusan ibadah akhirnya. Ya, tugas dia untuk memisahkan ulama dari para sultan pada waktu itu. Nah, baru sultan dijejeli khurafat bukan hakikat. Ya, dan seterusnya. Dan gilirannya orang tarekat juga ya, dimunculin takhayulat apa. Kalau tidak itu yang kita baca, berarti wali-wali dulu salah semua. Sementara kitab-kitab yang mereka baca, yang manuskripnya ada, ternyata tidak begitu bacaannya, tulisannya. Ya, bahkan manuskrip wali-wali Song, artinya kitab-kitab mereka enggak seperti yang kita lihat. Ya, budaya orang bertarekat tidak loh, tulisannya begini. Berarti betul ya, penjajahan itu menghancurkan tasawuf. Tanya orang-orang pergerakan, apa yang dihancurkan oleh penjajah? Akhlak. Di mana madrasahnya akhlak itu? Ya. Bahkan mereka orang pergerakan yang bicara akhlak juga ikut-ikut memusuhi tarekat. Kita berharap itu hanya tuduhan, tapi yang terjadi asli khurafat di dalamnya. Nah ini jalan keselamatan itu memang susah, ya, karena paling mudah orang dikuasai itu hatinya, dan pimpinan tarekat itu memang pengumpul hati manusia dengan penuh kecintaan. Itu dibawa ya, untuk maslahat itu. Ya, saya ada baca Hamka menulis, dia bilang tarekat itu, hati itu, tarekat itu katanya umpama paspor katanya. Paspor, kalau punya paspor kan bisa masuk ke negara mana aja. Nah, maka tarekat itu umpama paspor bisa masuk ke dalam hati-hati manusia. Ya, kritik Hamka terhadap ya, ya. Dan kita baca tokoh-tokoh seperti tadi Hadratus Syekh, seperti Syekh Muhammad Ahmad Dahlan, rupanya mereka adalah orang-orang yang mengkritik keadaan pada saat itu. Ya. Di abad 19 itu sudah jadi. Ya. Penjajah mentasywih, mengkaburkan ajaran di abad 19 itu udah jadi. Gitu. Maka ketika di abad 20 baru dibikin kumpulan-kumpulan tarekat, dan sisanya masih ada. Ya, sisanya masih ada. Sisanya bikin sisa lagi terus. Ya. Allah.